Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amir Sajali, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2017. NIM saya 33321700040. Nah, maksud dan tujuan saya membuat vlog ini adalah sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi periode 2019-2020. Nah, adapun visi dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Contoh kasus yang akan saya angkat pada ujian tengah semester Etika Profesi ini adalah jadi misal seorang electrical engineer di bidang network atau di bidang jaringan diberikan tugas atau diminta untuk membangun jaringan lokal atau jaringan LAN, local area network, dalam suatu gedung agar dalam satu gedung tersebut setiap PC yang ada dalam satu gedung tersebut dapat terkoneksi satu sama lain. Nah, untuk membangun jaringan tersebut dibutuhkan beberapa device yang menunjang hal-hal tersebut seperti router, switch, access point dan lain-lain. Nah, adapun transmisi data yang digunakan menggunakan kabel two-pair. Nah, untuk membangun jaringan tersebut, seorang electrical engineer ini perlu membuat ajuan dana, perlu membuat proposal, rincian anggaran belanja. Rancangan anggaran belanja maksud saya. Mungkin dalam hal ini saya titik beratkan kepada kabel transmisi datanya. Nah, jadi ketika seorang electrical engineer membangun jaringan LAN, tadi dia perlu barang-barang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam barang-barang yang diperlukan ini ada termasuk kabel jaringan yang diajukan adalah kabel jaringan Belden, merek Belden, two-pair STP Cat 6 dengan harga yang saya dapat di dalam toko online itu harganya untuk satu roll kabel Belden Cat 6 harganya 1.899.000. Dalam satu roll itu ada 305 meter. Nah, untuk konektor RJ45 nya sendiri yang akan digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komputer menggunakan konektor Belden RJ45 Cat 6 dengan satu paknya itu ada 50 pitch dan harganya 360.000. Nah, dengan ketentuan yang digunakan dalam membangun itu sebagai berikut: satu roll kabel STP Cat 6 dan 2 pak RJ45 Cat 6, sehingga total harga yang diajukan untuk transmisi datanya dari kabel dan konektor tersebut sebesar 2.619.000. Namun seorang tersebut membangun jaringan komputer, jaringan LAN dengan kabel yang berbeda, dengan spesifik kabel yang berbeda dan juga konektor yang berbeda pula. Nah, pada realitanya orang tersebut menggunakan kabel jaringan Belden UTP Cat 5 dengan satu rollnya itu panjangnya 300 meter maksud saya, dan harganya 1.295.000. Nah, dari harga kabelnya saja sudah ada perbedaan, dan kabel yang digunakan merupakan kabel UTP, di mana perbedaan kabel STP dan UTP beda dalam jenis kabel tersebut.
kalau STP itu ada pelapisnya atau pembungkusnya, pembungkus tambahan berupa aluminium foil. Nah, kalau UTP dia tidak terbungkus. Dalam namanya STP itu sealed to spare dan UTP itu unsealed to spare. Nah, kabel yang digunakan merupakan Cat 5 sehingga downgrade, diturunkan, dan itu berpengaruh dalam kecepatan transmisi data dari kabel tersebut. Untuk konektor yang digunakan juga menggunakan Cat 5E. Dalam satu packnya ada 50 piece dan harganya 120.000. Nah, sehingga untuk membangun jaringan lokal tersebut, seorang seorang karyawan tersebut hanya menggunakan kabel Cat 5 seharga 1.295.000 dan 2 pak konektor RJ45 Cat 5 dengan harga 240.000, sehingga total yang digunakan adalah 1.535.000. Nah, sedangkan dalam proposal tadi yang diajukan sebesar 2.619.000 dan laporan pembuatan yang dia laporkan sebesar 2.619.000. Artinya ada selisih dari harga laporan, dari nominal harga yang tertera dalam laporan dan nominal harga yang sebenarnya dia keluarkan. Selisihnya sebesar 1.044.000. Nah, ini hanya dalam segi material dari kabel transmisi data tersebut. Belum lagi kerugian perusahaan dalam kecepatan data yang dapat ditransfer dari komputer A ke komputer B, sehingga ada delay waktu yang memang seharusnya bisa lebih cepat daripada itu. Nah, hal ini jelas merupakan contoh pelanggaran etika profesi, sehingga menjadikan orang pelaku tersebut tidak profesional dan merugikan pihak perusahaan dan juga merugikan pegawai lainnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, menurut saya untuk mengantisipasi tidak terjadinya hal ini atau bahkan meminimalisir ya, maka perlu adanya pengamatan yang lebih intensif dari orang lain yang bertanggung jawab atas gedung tersebut, sehingga pemantauan yang dilakukan itu dia tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam gedung tersebut, seperti apa sih rancangan dari jaringan yang seharusnya dibuat dan yang saat itu dibuat dalam gedung tersebut, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang melanggar kode etik profesi. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.